Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami di KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tentang materi simple present tense yang akan kita fokuskan pada S dan IS ending ya, yang menempel pada kata kerja. Oke guys, sebelum kita masuk ke pembahasan, subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa ya, agar channel ini bisa dirasakan manfaatnya secara luas. Baik. Oke guys, berbicara tentang SIS ending, ini sebetulnya bukan hanya berlaku untuk kata kerja saja, namun juga ini nanti bisa kita gunakan dan sama persis polanya untuk countable noun dalam bentuk jamak. Oleh karena itu, nanti ada beberapa bagian yang memang kita berikan ya campuran contoh agar teman-teman juga nanti bisa mengaplikasikannya juga pada kata benda atau noun. Oke? Seperti apa pemaparannya? Yuk kita mulai. Oke guys, jadi di sini kalau kita berbicara SIS ending ya, atau akhiran S dan IS ya pada kata kerja ataupun kata benda, dia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ketika ada kata yang berakhiran voiceless, kemudian ada kata kerja dan kata benda ya berakhiran huruf voice, atau yang ketiga berakhiran huruf sibilant. Ya, apa itu sibilant? Sibilant ini adalah huruf yang memiliki bunyi desis. Ya, nah, lebih detailnya kita akan bahas nanti setelah di bagian pertama dan kedua itu ya, yang ini maksudnya selesai kita bahas. Oke, fokus. Oke ya, kita mulai guys. Jadi voiceless ya adalah kata kerja ataupun kata benda yang akhiran hurufnya ya tidak ada vibrasi ketika dilafalkan. Contohnya seperti P ya, kalau dalam bahasa Inggris ya ilmu pronoun itu dia dilafalkan p, p, p. Nah, tidak ada vibrasi atau getaran di tenggorokan. Nah, itu yang disebut dengan voiceless ya. Apa saja sih anggotanya? Nah, kita cek satu persatu. Yang pertama adalah P pada kata sleep. Ingat, SIS ending pada kata kerja ini digunakan ketika subjeknya orang ketiga tunggal ya, she, he, atau it. Oke? Sleep, I sleep, you sleep, they sleep, we sleep. Nah, siap-siap. She sleeps, he sleeps, it sleeps. Nah, jadi seperti itu penerapannya. Oke? Nah, apalagi selain huruf P ada huruf K. Nah, tidak ada vibrasi ya. Jadi ketika ada huruf kata yang berakhiran huruf K, maka kita cukup tambahkan S saja. Kemudian di sini juga ada T, T. Nah, tidak ada vibrasi. Jadi kita cukup tambahkan S saja. Ya. Kemudian di sini ada F. Ya. Tidak ada vibrasi, berarti cukup tambahkan S. Kemudian apa lagi? Nah, GH. Ya, GH ini biasa dipernamnya seperti S. Ya, atau dalam American English
dia bahkan tidak dilafalkan sama sekali. Call, call, ya. Atau kalau dalam British English, calls, calls. Oke. Kemudian ada PH, ya, gitu ya. Ya, jadi kita cukup tambahkan S, dan yang terakhir ada TH, ya, bird. Suaranya seperti harfu sa, bird, ya. Jadi cukup kita tambahkan S, ya. Di sini bisa kita simpulkan huruf yang menempel yang ada pada kata kerja di akhirnya, ya, itu ketika hurufnya voiceless atau yang tidak ada vibrasi, ya. Oke, ketika kita melafalkan kata tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah voice. Voice ini, ya, lawan dari voiceless. Kalau voiceless tadi, ya, ketika dilafalkan dia tidak ada vibrasi, ya. Oke. Nah, kalau yang voice sebaliknya, berarti ada vibrasi atau getaran di tenggorokan. B, b. Nah, kan? Contohnya seperti grab, grabs, grabs, begitu. Kemudian ada word, d, ya, d, d, d. Nah, kalian bisa sambil pegang tenggorokannya, ya, dirasakan benar tidak ada getarannya. Nanti kalian bisa tahu sendiri, ya. Kemudian ada g, 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 ya, g. Oke, seperti kata bags, bags. Kemudian ada l, ya, l, 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 ya. Oke, seperti kata deals. Nah, jadi cukup kita tambahkan S saja, ya. Kemudian ada dream, ya, ya. Oke, seperti kata dreams. Kemudian ada juga n, ya, ya. Jadi seperti kata learns, ya. Kemudian ada seperti pada kata brings. Kemudian ada swear or, ya, all kalau dalam British English, ya. Kalau dalam American English dia pelafalan R itu cukup jelas, ya, seperti kata swears, swears, ya. Kemudian V, V, V. Nah, seperti kata gloves. Dan yang terakhir huruf Y, ya. Lihat. Loh, kenapa Y ini hanya diberikan menempel, kenapa huruf Y ini cukup ditambahkan S saja, bukannya IS seperti kata studies, ya, yang umum kalian mungkin ketahui, ya. Nah, jadi begini guys, ini penting dicatat. Siapkan buku catatan kalian, ya, agar nanti teman-teman bisa buka-buka kembali kalau lupa. Oke, ketika, ya, ada kata berakhiran huruf Y, dia cukup ditambahkan S ending ketika sebelum huruf Y ini berbentuk vowel atau huruf hidup, A, I, U, E, O. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf hidup disebutnya. Kalau dalam bahasa Inggris namanya vowel. Itu nanti bisa kita bedah bersama-sama lewat materi pronunciation, ya. Oke. Ya, contoh lainnya apa? Kayak buy. Perlu saya tulis. Nah, di sini, ya, seperti kata buy. Nah, ada U di sini, kan?
Nah, dia huruf hidup A, I, U, E, O. Maka cukup kita tambahkan S saja. Bice. Ya. Contoh lainnya ada lagi nggak? Ayo apa? Pay. Yes, betul sekali. Pay. Ya, cukup kita tambahkan S. Kenapa? Karena sebelumnya ada huruf vowel atau huruf hidup. Nah, ini ya. Seperti inilah guys contohnya. Oke, bagaimana nanti untuk huruf Y yang harus diganti huruf I baru ditambahkan IS. Nah, ini dia yang akan kita bahas sekarang. Yang terakhir, sibilance. Sibilance ini huruf desis, ya. Jadi kalau ada kata kerja atau kata benda yang ketika dilafalkan huruf terakhirnya itu ada unsur bunyi desis, maka bisa dipastikan kita harus tambahkan IS ending. Oke, baik pelafalan maupun penulisan. Contohnya seperti apa? Yuk kita bahas. Di sini ada raise, ya kan? Raise. Kan kalau raise itu penulisannya race, ya kan? Nah, jadi kalau dalam kata kerja atau kata benda itu, meskipun pelafalannya itu berakhiran huruf sibilance atau desis, tapi secara spelling atau pengejaannya itu akhirannya huruf E, jadi cukup kita tambahkan S saja guys. Oke, nggak perlu lagi kita letakkan double E, ya. Oke. Kemudian apalagi setelah huruf C, yaitu huruf S, seperti kata bus, buses. Oke, kita tambahkan IS, ya. Ingat, ini kita fokus pada IS ending. Kalau di sini tadi S ending, ya. Untuk voiceless dan voice itu kita cukup tambahkan S. Nah, kalau pada huruf sibilance ini kita harus tambahkan IS ending, ya. Kemudian apalagi box, ada X di sini. Boxes, ya, boxes, ya. Kemudian di sini juga ada price, prices, sama ya, nggak apa-apa, ya. Kemudian ketika ada kata kerja atau kata benda berakhiran huruf S atau double S, seperti kiss, kisses, kisses, ya, kita tambahkan IS. Oke. Kemudian ada lagi CH, atau dalam ilmu pronunciation dalam bahasa Inggris dia dilafalkan C, C, C. Watch, watches, seperti ini. Oke. Nah, kemudian setelah CH ada SH, ya. Nah, ini dilafalkannya seperti S besar, ya, atau kalau dalam yaitu seperti huruf sheet, ya. Wash, sh, ya. S, maka dia harus ditambahkan IS, pelafalannya menjadi wash, washes, she washes, gitu ya. Kemudian ya, seperti kata change, changes, changes, ya. Dan terakhir, nah ini dia, ya, yang tadi kita sempat singgung untuk akhiran Y, ya. Dia kalau, ya, sebelum huruf Y itu huruf vowel atau huruf hidup, maka cukup kita tambahkan S ending seperti says tadi kan. Nah, ini juga kemudian buys dan pays, ya. Nah, nggak perlu kita rubah Y-nya menjadi huruf I kemudian ditambahkan IS, tapi berbeda dengan kasus ini.
Ya, contohnya apa? Studies. Ya, studies ini asal katanya adalah study, ya kan? Y. Kita tahu study akhirannya huruf Y. Nah, namun dia dirubah huruf I kemudian ditambahkan IS. Kenapa? Karena sebelum huruf Y ini hurufnya huruf mati atau konsonan D. Ya kan? Study, S T U D, ya kan? Y. Contoh lainnya apa lagi? Oke. Contoh lainnya lagi seperti fly. Fly. Fly, terbang. Ya kan? Nah, fly sebelum huruf Y, di sini hurufnya L. Nah, L ini kita tahu bahwa dia bukanlah huruf vowel atau huruf hidup. Nah, baru kalau kita mau rubah dia dengan memasukkan IS ending, karena kebutuhan subjeknya orang ketiga tunggal, misalkan she flies, ya kan? Nah, maka barulah di sini kita rubah Y menjadi I. Jadi tulisannya menjadi F L I, baru tambahkan IS. Kelihatan enggak? Saya coba tepel dulu ya. Bentar, mohon maaf. Ya, biar lebih jelas. Nah, fly. Oke, Y menjadi I. Oke. Ya, biar lebih jelas lagi di sini ya. Jadi ya saya underline. Huruf Y dirubah jadi I, baru kita masukkan IS. Oke? Bisa dipahami? Kalau ada yang kurang jelas, teman-teman nanti bisa langsung tanya di kolom komentar. Dan buat kalian yang mau tahu lebih detail tentang bahasa Inggris dan ingin mendalaminya, kami juga membuka jasa ya kursus bahasa Inggris baik online maupun offline. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya jika kalian rasa video ini bermanfaat untuk dipelajari. Baik, saya rasa itu saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya. Terus belajar, tetap semangat ya, dan dukung terus channel kami. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.